Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesucian adalah separuh dari iman. Ialah menjaga bangunan fisik dengan kebersihan lewat air yang disiramkan. Namun pada saat yang sama merobohkan kesucian batin dengan membiarkannya dipenuhi oleh hal-hal yang keji dan kotor. Sungguh mustahil itu yang dimaksud. Dalam kitab ini tentang bab toharoh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi membagi menjadi 4 level atau 4 tingkat. Dan seorang hamba tidak akan mencapai tingkat yang lebih tinggi sebelum berhasil melewati tingkatan di bawahnya. Yang pertama disebut penyucian fisik. Yang dimaksud adalah dari segala hadas, noda, dan kotoran. Tingkatan yang kedua adalah penyucian anggota badan. Yang dimaksud dari perbuatan jahat dan dosa. Yang ketiga, penyucian qalbu, yaitu dari akhlak-akhlak buruk dan segala perbuatan hina yang tercela. Yang keempat atau level yang paling tinggi adalah penyucian sir. Yang dimaksudkan adalah sirullah, dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, dulu sebelum puasa sudah diajarkan tentang tazkiyah nufus dan tazkiyah qulub. Nah, ini yang setelah dijabarkan di sini ternyata ada 4 bagian. Nah, bagaimana ini meletakkan antara tazkiyah nufus dan tazkiyah qulub yang dibagi menjadi qalbu dan sir di sini. Mohon penjelasan dari itu. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam satu ayat disebutkan sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai hamba yang selalu bertaubat dan
hamba yang selalu mensucikan diri. Ada tobat dua bagian, tobat secara zahir dan tobat secara batin. Kesucian pun ada dua bagian, kesucian zahir maupun batin. Dua-duanya yang kita lakukan agar kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah. Kecintaan Allah itu tanda-tandanya manusia itu mendapat ridhonya Allah. Allah itu meridhoi seseorang hamba itu dengan catatan dua persyaratan yang dimiliki. Betul-betul bertobat secara zahir, bertobat secara batin. Begitu pula mensucikannya berupa secara zahir, fisik dan jasad, kemudian secara batin. Ini dua-duanya tidak bisa dilepas. Begitu dua bagian ini adalah yang disebutkan, tidak disebut orang yang takwa kecuali dia kalau tidak memiliki rasa takut dan harap. Dua juga. Kalau takut saja membuat orang putus asa. Kalau harapan saja mereka akan lengah, tidak akan merasa takut lagi. Berarti merasa aman. Kalau dia merasa aman pun nggak punya rasa takut, aman sih. Ini belum dapat itu. Tanda-tanda yang setelah bersuci tadi, sekecil apapun yang membuat najis dari perkara yang wudhu saja, itu sudah ketahuan tidak sempurna. Itu dirasakan bagi orang-orang yang sudah memiliki kehalusan yang disebut sirullah. Allah berrahasia kepada hamba-hambanya dan dirasakan bahwa ini membatalkan. Itu sudah keluar sifat sakwasangka, keraguan yang sangat kuat. Itu sifat ada sirullah. Bukan yang dimasukkan secara umum orang wudhu itu sudah mereka siram dengan bacaan sudah selesai dan sholat. Ini masih dalam kelalaian, belum suci. Dia hanya sibuk mensucikan secara lahiriah, tetapi dia tidak pernah menguatkan niatnya untuk ibadat, niatnya untuk bersuci, maka tidak dikatakan bersuci. Terasa kalau kamu punya hadas najis besar, baru kamu terasa ini najis salaman, najis haram. Tapi yang kecil-kecil tidak akan diketahui, yang akan membatalkan gitu. Nah, ini tanda-tanda yang dicintai Allah Ta'ala itu, dia akan merasakan sekecil apapun. Kalau sudah rahasia Allah ditanamkan di hati seorang mukmin, dia akan merasa, oh ini cacat. Dirasakan, ini gak beres. Sampai sempurnanya wudhu itu, dia harus mengetahui tentang asal. Kalau dipandang dari Ibn Arabi, dari Imam Syafi'i, Imam Ghazali, dipandang dari imam-imam yang memiliki ilmu tasawuf, memegang uang saja setelah wudhu itu batal. Paham tidak?
tetapi tidak diwajibkan dari syariat itu, boleh, karena itu sifatnya benda yang tidak berbau. Ketika sudah berbau amis, berbau darah atau najis, maka di situ hukum perjalanan karena mengganggu penciuman. Ini kalau bicara bab toharo ini luas sekali. Jadi mulai dari sajadah, kopiah, mukena, kudung, tasbih, benda yang nempel sama kita ini untuk ibadah ini diperiksa. Wa usulihi wa furuhi, sumbernya dari mana itu? Nah, itu. Sumber ini yang dinamakan asal, bekas. Asalnya dari mana? Kita pakai, kita minum, kita makan, ini tidak suci. Kalau dipandang segi tauhid. Tapi kalau dipandang daripada umumnya, kita sudah hati-hati, sudah sangat bagus bahwa kamu sudah memenuhi persyaratan rukun daripada wudhu. Kemudian itu dari sifat lahiriah sampai batiniah toharo ini bersih dari niat. Dia akan tahu bersuci ini tujuannya untuk menghadap kepada yang maha suci, gitu. Bukan suci yang dimasukkan kamu mensucikan, tidak tahu kamu menghadap siapa. Ini satu contoh, misalkan gak usah repot-repot, kamu dapat satu kehormatan, secara pribadi presiden mengundangmu di istana negara, satu kehormatan. Mau tidak mau kamu akan berusaha yang pantas pakaian untuk ketemu presiden itu apa? Jas yang dibuat itu dijahitan siapa? Sepatunya harus baru, semua baru, dasi baru. Karena ada undangan khusus presiden mengundangnya. Tentu kamu mempersiapkan pakaiannya begitu rapi untuk menghadap sesuatu yang mulia. Ini baru makhluk. Begitu tingkatkan seseorang kalau sudah berwudu, dia tahu akan menghadap siapa. Bukan syarat pekerjaan yang dilakukan pada umumnya, yang orang pada umumnya. Sudah selesai, kebiar-kebiar, doa, kemudian sholat. Bukan seperti itu. Ini belum masuk kalimat toharoh dalam tauhid. Dalam syariat masuk. Tauhid belum. Ini baru dohir saja sudah setengah mati kita ini. Belajar untuk mensucikan jasad. Bagaimana kita mensucikan hati? Yang dikupas itu, maka timbul pelajaran yang namanya tazkiyah nufus. Bagaimana cara membersihkan dohir, tazkiyah qulub, bagaimana cara membersihkan hati. Ini sudah proyeknya, ini dua ini. Wudhu ini dua proyek ini. Apa kuat dohirnya atau kuat batinnya? Atau dua-duanya tidak ada? Kalau satu saja itu tertipu. Secara dohir saja tertipu itu. Secara batin
tidak bisa dipandang karena sirullah, rahasia Allah. Nah, maka yang bisa menguatkan semua itu adalah kesempurnaan ad-dhahir al-batin. Sampai betul-betul kamu merasakan bahwa ini, benda ini, pakaian ini, mobil ini, semua ini subhan, meragukan. Baru kamu mengetahui rahasia kesucian itu. Kalau tidak diketahui rahasia kesucian itu, kamu tetap akan terbiasa dengan kebiasaan hanya membedakan hanya cara saja menyiram air. Tapi kamu tidak tahu menghadap kepada siapa. Makanya orang yang sudah ibadat, sudah dzikir, sudah tahajud, sudah puasa, kenapa gelisah? Ini kan satu pertanyaan. Kenapa merasa kesepian? Kenapa merasa sendirian? Kenapa merasa ini? Ini tanda-tanda tidak sahnya ibadat sebenarnya. Jadi yang kamu wudhui tadi, yang kamu sucikan itu hawa nafsumu. Jadi bukan hadis. Yang kamu mandiin itu hawa nafsu. Jadi bukan. Yang kamu pakai itu badanmu, bukan hatimu yang kamu pakai. Gitu. Kalau dipandang dari kitab yang dimaksud Ibnu Arabi. Makanya jenjang-jenjang belajar itu ada kitab Toharoh ini bertingkat-tingkat. Sampai tingkat yang paling lembut itu dirasakan yang paling peka sensitif. Dan itu hanya dimiliki oleh imam-imam, guru-guru kita, Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Ini halal. Ketika dipakai orang, ini orang keji, orang haram yang memakai. Bahkan dikasihkan ini, seluruh daripada ini permennya sampai ini haram semua. Padahal halal. Bagaimana kira-kira? Bagaimana sekarang yang uang itu dipegang pelacur, dipegang korupsi, dipegang maling, dipegang perampok, dipegang orang tidak benar. Bekasnya itu kalau dilihat dari kejaksaan sidik jari itu ada enggak? Uang itu ada sidik jarinya enggak? Ada. Berapa juta atau berapa ribu tumpuknya sidik jari tadi orang yang megang itu. Dari sekian ribu banyak orang yang fajir tadi. Maka yang halal jadi haram itu kalau dibanding tauhid. Kalau kamu jangan dipaksakan bahwa itu kamu tahu, pura-pura itu tidak bisa. Langsung ambil belanja. Belum sifatnya lagi. Dan bisa ditanya, apapun yang dibelanjakan, apapun yang dibelikan, apapun yang ada, bisa ditanya. Hanya tanyanya, wa usulihi wa furu'ihi, sumbermu tekondi. Sama ketika kamu menghadap kepada Allah, apa yang kamu hadapkan ini ya
Apa nafsumu yang kamu hadapkan? Apa akalmu yang kamu hadapkan? Apa badanmu yang kamu hadapkan? Atau apakah kotoranmu yang kamu hadapkan? Ini ada pada diri manusia. Mana yang sekiranya yang kamu tahu apa yang kamu hadapkan? Ini coba. Seorang terdakwa, dia telah membawa dari dosa dan kesalahan kejahatannya dan pasalnya berlapis. Apa yang diharapkan daripada seorang terdakwa tadi? Kira-kira terdakwa tadi merasa aman atau tidak? Satu yang paling dikuatkan bagi terdakwa, keringanan. Betul. Ini orang terdakwa yang tahu diri. Inilah orang yang disebut orang yang bertobat. Apalagi dengan angkuhnya, dengan sombongnya dia bertobat kepada Allah. Ampuni saya. Dan saya merasa aman. Coba. Kira-kira diampuni? Pertama sudah tidak sopan di hadapan hakim. Yang kedua tidak punya aturan di depan hakim. Dan tidak mengikuti prosedur. Apalagi di hadapan Tuhanmu. Sekali lagi. Kalau memang betul manusia itu memakai ya, standar hukum yang ada, bagaimana pantasnya menghadap Allah, bagaimana pantasnya duduk di hadapan Allah, bagaimana pantasnya meminta kepada Allah, ini ada namanya rukun, artinya ada syaratnya. Kenapa manusia berulang-ulang terus menghadap Tuhannya ini tanpa disadari kurang ajarnya manusia ini pada Tuhan? Ini sebenarnya hamba yang tidak punya malu. Ini yang makin beribadah itu semakin ditambahkan pasal pelanggaran. Yang harusnya pasalnya 2 jadi tambah 3. Membuat marah hakim, membuat marah jaksa, membuat marahnya pengacara juga. Maka tambahlah hukum yang berlaku dia, dan pengacara pun malas untuk membelanya. Karena orang adalah orang yang keras hati, pengku, susah dinasihati, susah diajari, begitu. Paham? Ternyata diselidiki dari awal wudunya sudah jelek, sholatnya jelek, ditambah lagi hatinya tambah jelek. Maka yang keempat, perbuatan ibadatnya yang sia-sia, yang mendapatkan hukuman lebih berat lagi. Padahal niatnya tadi untuk bertaubat. Kalau orang itu betul-betul mengetahui bahwa taubat itu memiliki satu syarat yang harus berdampingan toharah, bersih hati, bersih badan, bersih pakaian, bersih jiwanya, bersih pandangannya, bersih ucapannya, bersih rezekinya. Ini semua ada hubungannya. Ini baru bisa dikatakan orang yang bertaubat.
Kalau tidak tobatnya ini ya tobat 1 hari, kufur lagi 1 hari, 1 jam tobat, 1 jam lupa, terus begitu. Yang diletakkan pada dasar hukum yang sangat sederhana, yaitu semua orang bisa mati. Yang penting kamu bisa sholat itu. Nanti pertimbangan agunglah yang akan menyelesaikan sejauh mana sholatmu tadi membantu untuk segala dosa-dosamu akan dilenyapkan begitu. Itu nanti pertimbangan, ada remisinya. Tapi tetap terdakwa. Dan itu tidak bisa lari dari segala hal. Ini namanya toharoh.